segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait pembinaan talenta muda sepak bola daerah. Dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, yakni Presiden Klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Cirebon (PSIT), Bapak Asep Soleh Fahrul Insan. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Mbak Asri. Baik Pak Asep, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Jawa Barat hari ini. Pak Asep, kita akan berbicara terkait pembinaan talenta-talenta muda daerah di cabang olahraga sepak bola. Nih Pak Asep, sejauh ini dalam pandangan Pak Asep, pembinaan atlet-atlet muda, talenta-talenta muda di daerah, khususnya di Cirebon ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Asri. Memang kalau bicara sepak bola, sebenarnya kuncinya memang betul ada di daerah. Di sanalah talenta-talenta muda itu lahir. Anak-anak yang setiap sore main bola di lapangan kampung, di sekolah, dan di SSB, itu tidak berhenti di situ, dia dibina dan harus berkelanjutan. Jadi memang untuk sepak bola itu sendiri di daerah harus dibina mulai sejak usia muda. Bukan cuma sekedar jago main bola aja. Yang penting adalah membentuk karakternya, disiplinnya, kerja kerasnya, sportivitasnya, dan tentu yang paling utama adalah mental bertandingnya. Karena pemain hebat itu bukan hanya sekedar kuat di kaki ya, tapi dia juga harus kuat di sikapnya dan mentalnya. Jadi kalau saya pribadi percaya bahwa pembinaan harus juga berjenjang dan harus dimulai dari usia muda di daerahnya. Ada pola latihan yang terarah. Pelatihnya juga harus yang kompeten. Kemudian ada kompetisi rutin nih, gitu. Jadi anak-anak perlu dikasih jam terbang. Tapi jam terbangnya ini untuk bermain, bukan kalau yang usia dini ya, usia muda 8-9 tahun, mereka harus diberi jam terbang. Bukan cuma ditargetkan jadi juaranya saja ya, tetapi dia harus memiliki jam terbang sehingga dia bisa berkembang maksimal gitu. Iya. Dan kemudian Baik, silakan lanjutkan Pak Asep. Ya, nah selain daripada kita membina talenta muda dari sisi SSB, pelatihannya, mentalnya, kolaborasinya juga harus kita kuatkan, karena ini menjadi sangat penting. Klub itu tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama dengan sekolah, dengan orang tua, dengan asosiasi, dan tentu dengan pemerintah daerah. Jadi kalau semuanya bergerak bersama, pembinaan akan jauh lebih efektif di daerah ini, talenta-talenta mudanya akan cepat muncul yang akan kita bina gitu. Baik, harus ada dukungan dari banyak pihak dan juga banyak peran begitu ya yang untuk mendukung talenta-talenta muda ini supaya berkembang. Lalu harus juga ada dukungan dari pemerintah, baik dari pihak orang tua dan juga klub. Nah, sejauh ini dari PSIT, lalu perannya di mana untuk pengembangan talenta di daerah? Dan juga apakah ada program yang menyasar untuk mengembangkan talenta-talenta muda di daerah dari PSIT sendiri? Baik, di PSIT sendiri, selama ini memang kita belum ada akademi. Nah, saat ini PSIT kami khususnya saat ini sudah kita ciptakan PSIT Academy. Nah, di sanalah yang akan kita bentuk talenta-talenta muda yang berbakat, kita asah, kita latih mentalnya. Karena memang sepak bola Indonesia harus memiliki mental yang kuat dari pemainnya nih. Jangan sampai mentalnya mental yang kemudian menciderai kawan kita bermain bola lainnya. Sehingga di PSIT kami membentuk saat ini akademi sepak bolanya PSIT itu jenjang dari usia 8 sampai 16 tahun untuk membina, mendidik karakter para calon pemain-pemain hebat di Cirebon khususnya, sehingga kita punya pemain-pemain yang memiliki mental kuat, mental yang baik, dan juga skill-skill yang mumpuni untuk kedepannya. Karena di klub
nanti ada U13, U15, U17, dan senior. Jenjang itu juga kita ciptakan. Dan terkhusus di PSIT, selain daripada akademi sepak bolanya, kami akan buatkan camp akademi. Camp akademi inilah pemain-pemain yang dari akademi, jebolan akademi, yang terbaik kita masukkan pemusatan latihan di camp akademi. Sehingga itu akan lebih terarah lagi pembentukan karakter pemain sepak bolanya untuk PSIT lebih maju ke depan. Gitu. Iya, Pak Asep, sejauh ini dalam pengembangan talenta muda di daerah, apakah mengalami kendala-kendala yang berarti begitu? Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjaring talenta muda di daerah? Tentu kendala-kendala pasti ada. Tadi kita tentu perlu kolaborasi karena menciptakan atlet, menciptakan pemain sepak bola profesional itu juga bukan kos yang murah. Jadi kosnya juga dibutuhkan juga yang sangat besar, sehingga memang perlu adanya kolaborasi. Kemudian yang kedua tadi, mental selama ini pesepak bola usia muda masih hanya berpikir saya bermain individu hebat, kemudian menang mendapatkan trofi. Nah, itu yang perlu kita bina kembali bahwa pemain muda itu kita tidak boleh mengejar itu dulu, apalagi yang usia masih 8-9 tahun gitu ya. Tapi membentukkan karakter pesepak bola yang hebat. Jadi dari tadi saya sampaikan, disiplinnya harus ada, sportivitasnya harus ada, dia harus punya jiwa mental yang bagus gitu. Jadi itu karakter yang harus dibina di akademi sepak bola nanti di PSIT. Pak Asep mengatakan mental terlebih dahulu yang harus dibina, dibangun begitu ya pada talenta-talenta muda. Apakah mental kompetitif itu menjadi suatu yang penting bagi para calon-calon atlet dan juga talenta muda di daerah, dan atmosfer kompetitif di daerah ini apakah dalam pandangan Pak Asep sudah baik atau seperti apa? Iya, saat ini kita lihat di beberapa media, kemudian di media online juga kadang diberitakan lihat bermainnya banyak juga yang tidak sportif. Ketika sudah merasa kalah, apapun caranya, bahkan menciderai lawannya pun mereka lakukan dengan segala cara. Jadi itu mental yang kurang baik dalam pesepak bola. Kenapa tadi kita ciptakan mental? Kita lihat di luar negeri permainannya sangat cantik tanpa melakukan hal-hal yang di luar nalar sehingga menciderai kawan bermain bola kita. Ingat di lapangan hanya 2 kali 45 menit. Sisanya itu kita kawan. Tetapi jangan sampai mereka memiliki mental yang tidak baik ketika dirugikan atau ketika merasa sudah mau kalah nih permainannya. Itu mentalnya berubah menjadi pemain gulat, bukan pemain bola lagi. Nah, ini sangat miris kita lihat saat ini. Mungkin ya, beberapa waktu ke belakang kita bisa lihat kan banyak di permainan di Liga 4, di Liga nasional pun terkadang ada pemain yang ya seperti gulat di lapangan sepak bola. Ini kan sangat miris bagi kita. Sehingga mentalnya itu harus dibentuk dulu bahwa ini adalah sebuah permainan sepak bola. Kita harus membuat karakter diri yang lebih baik, menciptakan permainan yang baik, mempertontonkan permainan sportivitas kepada penonton yang apik, yang cantik, sehingga kemenangan itu dilihat dari sistem yang dibuat di satu tim itu sendiri. Iya, Pak Asep, kalau kita membahas terkait pembinaan talenta muda, atlet-atlet muda, bukan hanya terkait pembinaannya saja, tapi juga memastikan bagaimana perkembangan karir mereka ke depannya. Sejauh ini banyak sudah klub-klub sepak bola di berbagai daerah banyak, namun apa peran dari klub-klub sepak bola tersebut dalam keberlangsungan karir para talenta muda ini? Betul. Tentu itu harus kita ciptakan banyak turnamen-turnamen dari mulai daerah,
provinsi hingga nasional. Kemudian juga kita siapkan scouting, penilaian pemain terbaik, kita kembangkan jaringan sehingga pemain-pemain terbaik kita tidak hanya bisa bermain di dalam negeri atau di level daerah atau provinsi, tapi kita bisa salurkan ke luar negeri. Karena ini juga kerjanya agent ya. Nah, tadi kalau pemain kitanya sudah bagus, saya kira agent-agent internasional, agent-agent nasional pasti akan melirik. Sehingga prestasi yang mereka miliki itu bisa dikembangkan, bisa disalurkan ke klub-klub profesional di luar negeri sana. Nah, jadi jenjang masa depannya mereka juga harus diperhatikan. Di luar daripada itu, dalam bermain bola tidak hanya berpikir tentang sepak bolanya saja, tetapi dia juga harus menjaga pendidikannya. Hingga jangan lupa bahwa mereka juga dalam usia-usia itu tetap harus memiliki pendidikan-pendidikan yang terarah di jenjang kependidikannya. Gitu. Sehingga kesiapannya ketika memang ke depan belum beruntung di dunia sepak bola, mereka bisa melakukan karir di dunia di luar sepak bola. Karena tentu di lapangan hanya berjumlah 11 orang pemain kan, jadi tidak seluruhnya pasti akan tertampung, sehingga tidak hanya mental atau tidak hanya pendidikan sepak bolanya, tapi pendidikan pribadinya, edukasinya juga harus dikembangkan. Edukasi di bidang formal juga sangat penting selain begitu pembinaan bakatnya sebagai talenta muda di bidang sepak bola ini. Nah, Pak Asep, sejauh ini kalau di Cirebon sendiri, apakah ada kolaborasi dari pihak pemerintah, dari dinas olahraga begitu terkait pembinaan-pembinaan atlet di daerah? Sejauh ini hubungannya dengan pihak pemerintahan seperti apa? Sangat baik, sangat baik. Pemerintah Kota Kabupaten Cirebon mendukung sekali untuk pengembangan karir para atlet di olahraga, tentunya di sepak bola. Tinggal mungkin perkembangannya lebih dikuatkan lagi, anggarannya lebih dibesarkan lagi untuk membantu pengembangan sepak bola ataupun olahraga lainnya di daerah, di Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon. Artinya lebih fokus lagi, kolaborasinya kuat lagi. Kami PSIT siap berkolaborasi bersama pemerintah daerah, bersama sekolah atau kampus-kampus untuk mengembangkan potensi-potensi pemain sepak bola di Kota Kabupaten Cirebon. Baik, baik, bagus sekali. Nah, namun yang ingin saya tanyakan adalah, boleh diceritakan tidak Pak Asep, langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh PSIT sendiri untuk pengembangan talenta muda sepak bola di daerah Ciayu Majakuning, barangkali Pak Asep? Ya, jadi selain daripada kami berkolaborasi dengan asosiasi, kami juga sudah berkomunikasi dengan dunia pendidikan untuk melakukan kerjasama, berkolaborasi untuk bekerja sama bahwa kita juga harus disupport dari dunia pendidikan juga, tidak hanya sekedar bermain bola. PSIT saat ini yang saya lakukan sudah berkomunikasi tadi dengan asosiasi, dengan pemerintah daerah, dan dengan dunia pendidikan, dan dengan stakeholder-stakeholder lainnya di dunia swasta untuk membantu sama-sama kita membentuk pemain-pemain yang ada di Cirebon itu sendiri. Ya, sejauh ini sudah jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun juga dari dunia pendidikan sudah terjalin untuk pembinaan atlet-atlet usia muda. Namun arahnya ini mau kemana nih Pak Asep? Pembinaan atlet muda di daerah Cirebon ini mau ke arah prestasi kah? Atau ke arah pengembangan karir di dunia persepak bolaannya kah? Atau seperti apa Pak Asep? Tentu, kemarin saya sampaikan di internal PSIT sendiri dan kawan-kawan yang berkumpul dengan saya bahwa PSIT itu ada dua saat ini. Ada akademi dan juga ada klub. Ini memiliki tujuan yang berbeda masing-masing, walaupun akan saling bersinergi. Klub pasti mengejar prestasi, agar saat ini PSIT yang berada di Liga 4 Seri 2 yang peringkat 6, dia bisa lari melaju ke Liga Nusantara, bisa di Liga 2 ataupun maksimal di Liga 1, prestasi yang harus kita kejar. Akademi kita bentuk karakter tadi,
kemudian mental dan lain sebagainya, sehingga dia membentuk karir ke depannya adalah karir-karir para atlet muda yang bisa bermain di PSIT ataupun klub-klub nasional lainnya. Sehingga ini dua pilar yang tetap harus bersama-sama berseiringan untuk mengawal para adik-adik kita, talenta muda yang ada di Cirebon khususnya, untuk bisa berkarir di dunia nasional dan internasional, dan juga di klubnya di PSIT. Jadi ini dua karakter yang saling bersinergi, tapi tentu memiliki tujuannya yang sangat berbeda. Gitu. Iya, singkat saja Pak Asep, harapan ke depannya untuk pembinaan atlet di Cirebon. Harapannya kita disupport kolaborasi oleh pemerintah daerah, swasta, pendidikan, dan stakeholder lainnya, sehingga PSIT bisa berlaga di Liga 1 nasional, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya. Saya harap PSIT yang sekarang di Liga 4 bisa naik ke Liga Nusantara, bahkan bisa Liga 2 dan Liga 1. Pengembangan sepak bola Cirebon harus lebih kuat. Iya, baik. Terima kasih Pak Asep Soleh Fahrul Insan telah berdialog bersama kami selaku Presiden Klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Cirebon. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore.